Oke, hari ini kita bakal membedah novel Negeri Para Bedebah dari Terelie. Ini bukan sekedar cerita biasa loh. Novel ini bakal narik kita masuk ke jantung sistem keuangan yang penuh intrik dan korup. Ini adalah pertarungan adu otak soal kekuasaan, keserakahan, dan kecerdasan yang luar biasa. Jadi, pada dasarnya novel ini tuh kayak medan pertempuran. Tapi bukan pakai senjata, melainkan pakai ide, manipulasi, dan keberanian. Ini adalah pertarungan antara para predator licik di dunia keuangan, para serigala yang pakai setelan jas mahal. Nah, ini dia pertanyaan besar yang jadi inti dari novelnya. Buku ini nantang kita dengan gagasan kalau bahaya yang sebenarnya itu bukan datang dari kemiskinan, tapi justru dari kekayaan yang nggak terkendali di tangan segelintir orang. Kekayaan yang bisa merusak segalanya dari dalam. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama tokoh utamanya, si Thomas. Dia ini bukan tipe pahlawan yang bakal kita idolakan. Dia brilian, penuh perhitungan, dan jujur aja, berbahaya. Kombinasi kontradiksi inilah yang bikin dia jadi karakter yang menarik banget. Di sini nih kita lihat sisi gandanya Thomas. Di satu sisi dia itu seorang ahli keuangan yang disegani, yang ngomong di depan para CEO. Tapi di sisi lain, dia juga anggota klub tarung ilegal, tempat di mana status nggak ada artinya, dan cuma kekuatan fisik yang dihitung. Dua dunia yang benar-benar berbeda ini yang ngebentuk siapa dia sebenarnya. Nah, dari Thomas, sekarang kita coba lihat dunia yang dia tinggali. Lewat kacamata dia, kita diperlihatkan sebuah sistem keuangan yang menurutnya, dari sananya emang udah rusak. Sistem yang sengaja dirancang untuk suatu saat nanti, runtuh. Kutipan ini nunjukin banget cara Thomas ngelihat krisis finansial. Buat dia, kepanikan dan kehancuran yang disebabkan oleh pasar saham itu jauh lebih nyata dan lebih menakutkan daripada ancaman fisik kayak bom. Ini bukan sekedar angka di layar monitor, ini adalah teror yang sesungguhnya. Ini analogi yang jenius banget dari Thomas buat ngejelasin cara kerja sistem keuangan modern. Dia bikin jadi kayak dongeng. Awalnya simpel, pakai uang emas, terus jadi makin rumit pas ada bank, pinjaman, dan produk-produk aneh. Sampai akhirnya semuanya runtuh karena semua itu dibangun di atas kertas, bukan nilai yang nyata. Jadi apa sih akar masalahnya? Menurut Thomas, seluruh sistem yang rapuh ini digerakkan oleh keserakahan segelintir orang. Cuma 0,2%. Angka yang kecil banget kan? Tapi katanya mereka lah sumber dari semua ketidakstabilan ini, yang terus-terusan menciptakan gelembung ekonomi yang udah pasti bakal pecah. Dan disinilah ceritanya berbalik. Dari yang tadinya cuma teori dan kritik, jadi krisis pribadi yang mendesak. Dunia yang selama ini cuma dia kritik dari jauh, tiba-tiba runtuh. Dan menimpa keluarganya sendiri. Coba lihat betapa cepat semuanya hancur berantakan. Cuma dalam hitungan jam, sebuah kerajaan perbankan bisa luluh lantak. Peringatan diabaikan, kepercayaan hilang, dan kepanikan nasabah jadi paku terakhir di peti matinya. Dan ini dia twistnya. Orang yang ada di pusat masalah ini bukan orang asing. Dia adalah Om Lim, pamannya sendiri, orang yang udah bertahun-tahun dia benci. Tiba-tiba, Thomas keseret masuk ke dalam kekacauan yang selama ini cuma diamati dari jauh. Nah, di bagian ini kita bakal lihat kejeniusan Thomas yang sesungguhnya. Bukan cuma dalam menganalisis keuangan, tapi dalam bertindak di bawah tekanan yang luar biasa. Dia harus bisa ngeluarin pamannya dari situasi yang kelihatannya mustahil. Ini dia filosofi Thomas dalam satu kalimat. Bukan tentang ngikutin aturan, tapi tentang membengkokkan kenyataan sesuai kemauannya. Rekayasa adalah senjatanya. Jadi, apa sih rekayasa itu? Buat Thomas, ini bukan sekedar teknik, ini adalah seninya dia. Seni memanipulasi persepsi orang lain untuk mengubah kenyataan. Inilah cara dia bertahan hidup. Dan rencananya ini gila banget. Setiap langkahnya penuh resiko dan bergantung pada gertakan. Dia pakai kepanikan situasi darurat medis buat menciptakan penyamaran yang sempurna, mengubah kelemahan jadi kekuatan, dan berhasil meloloskan pamannya tepat di depan hidung polisi. Nah, pas kita mikir ceritanya cuma soal kabur-kaburan fisik, Thomas nunjukin kalau permainan yang sebenarnya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan soal adu cepat, tapi soal adu strategi. Mereka berhasil, udah di dalam pesawat, tujuan Frankfurt menuju kebebasan. Tapi Thomas, sang ahli rekayasa, tahu banget, hal yang paling diharapkan musuhmu adalah hal terakhir yang harus kamu lakukan. Jadi apa ini beneran akhir dari pelarian mereka? Dan disinilah langkah yang paling gak terduga. Tepat sebelum pintu pesawat ditutup, dia membatalkan semuanya. Dia membuang satu-satunya jalan keluar yang kelihatannya aman. Kenapa coba? Karena Thomas gak cuma kabur, dia sedang merekayasa sebuah realita baru. Dengan membiarkan nama mereka tetap ada di daftar penumpang, dia mengirim polisi untuk mengejar hantu ke Frankfurt. Sementara seluruh dunia nyariin mereka di sana, mereka justru sembunyi di tempat yang paling gak terduga, di kota yang sama.
Dan kita tutup dengan kesadaran pamannya yang nusuk banget ini. Dia sadar kalau semua pelarian ini bukan cuma soal nyelamatin Beng. Ini tentang pertarungan batin Thomas sendiri. Dia lari dari takdirnya untuk menjadi persis seperti orang yang paling dia benci. Seorang ahli rekayasa ulung di negeri para bedebah. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah dia bisa menyelamatkan pamannya, tapi bisakah dia menyelamatkan dirinya sendiri?